语言爬满了甲骨。Kapan saya bisa mengolah mata surgawi? Saya harus setidaknya bisa melihat melalui jenis rekayasa ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk terganggu. Dia merasa sedikit pusing. Potongan perunggu itu tidak berada di wilayah aman, jadi untuk mendapatkannya, dia harus menerobos formasi dan masuk. Kamu benar-benar menemukannya. Burung merah besar itu terkejut. Mereka datang ke sini hanya untuk mencoba peruntungan, dan tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa mereka akan segera menemukan target mereka. Ini adalah sesuatu yang telah hilang sejak tahun-tahun kuno. Untuk itu muncul lagi sekarang benar-benar di luar harapan mereka. Bahkan Lin Kun tercengang. Dia sudah datang ke sini kemarin dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah hampir menjungkir balikkan tempat ini, dia tidak menemukan satu hal pun. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda buas itu benar-benar memiliki keberuntungan yang begitu besar dan dapat melihatnya secara langsung. Ini terlalu tidak masuk akal, membuat hatinya yang semula pasrah sekali lagi mengutuk keras. Mungkinkah kupu-kupu surgawi yang legendaris benar-benar akan muncul kembali? Lin Kun sejenak tercengang. Meskipun dia sudah sehat di tahun-tahunnya, darahnya mulai bergerak lagi seperti seorang pemuda. Ada kemungkinan untuk melihat keberadaan legendaris, dia gemetar saat berbicara pada dirinya sendiri. Si Hao dan yang lainnya semua diaduk dalam hati. Mereka diam-diam berpikir keras tentang cara untuk mengeluarkan potongan perunggu itu, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengambil tindakan tanpa pandang bulu. Anda harus memahami bahwa bahkan sosok tingkat dewa mati di sini setelah hanya menembus 2,5 formasi. Jaraknya tidak terlalu jauh. Kita mungkin bisa menggunakan teknik berharga untuk menggesernya, kata Luan Pelangi. Itu bersemangat untuk mencobanya. Hati-hati. Kami akan menggunakan teknik perlindungan kami padamu. Mata burung merah besar itu berkedip-kedip dengan cahaya. Ayo lihat. Sejak tiba di ibu kota obat, Luan Pelangi selalu mempertahankan bentuk manusianya. Jika tidak, kelompok mereka akan segera dikenali oleh orang lain. Itu duduk di dekat tepi formasi. 5 bulu berwarna cerah muncul dari punggungnya, masing-masing memiliki warna yang berbeda. Kemudian, dengan suara sua, mereka menyapu 5 garis cahaya surgawi dan memasuki formasi. Pada saat ini, pemandangan mengerikan meletus dalam formasi ketiga. Seolah-olah gelombang laut setinggi langit melanda segala arah. Lupakan area yang belum ditembus, hanya wilayah aman yang bergetar hebat karena fluktuasi kekerasan. Rasanya seperti itu akan menghancurkan semua orang berkeping-keping. Dengan suara puh, Luan Pelangi batuk seteguk darah dan wajahnya memucat. Cahaya surgawi 5 warna telah dilahap dan tubuhnya sendiri mengalami kemunduran yang hebat. Betapa menakutkan. Itu hanya tes kecil tanpa memasuki formasi, namun menghasilkan serangan balik tingkat ini. Si Hao mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi masalah besar. Siapa yang secara acak mengambil tindakan? Apakah kamu ingin membunuh semua orang di sini? Di kejauhan, beberapa tokoh penting ibu kota kedokteran mencaci maki dengan marah. Lin Kun buru-buru naik dan berbicara dengan mereka sebentar sebelum kemarahan mereka padam. Setelah itu, dia bisa belajar tentang apa yang terjadi di hari terakhir. Orang-orang ini juga telah mengambil tindakan sebelumnya, dan sebagai hasilnya, beberapa orang terluka. Itu sampai pada titik di mana bahkan ada satu ahli pemberani yang demi menyebarkan kabut memasuki formasi. Dia langsung meledak, dan tubuh dan jiwanya padam. Pembentukan dewa jelas bukan sesuatu yang bisa disentuh manusia. Bencana besar pasti menunggu mereka yang melangkah ke dalam, kata Yun Si yang berpakaian ungu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Burung merah besar itu sangat tidak mau. Jika dia tidak melihatnya, maka mau bagaimana lagi? Sekarang sudah begitu dekat, sulit untuk tidak mengambil tindakan. Si Hao berkeliaran di sekitar area ini. Dia secara alami tidak akan mundur di sini. Dia melihat fragmen artefak magis yang berserakan. Ini semua ditinggalkan oleh pewaris Dewa Obat. Ada diagram formasi, tapi sudah compang-camping. Hanya bagian yang rusak yang tersisa.
Lin Kun tahu tentang informasi ini, tetapi itu tidak berguna. Formasi itu bahkan tidak bisa ditembus dengan diagram formasi yang lengkap, atau bagaimana mungkin pewaris dewa obat itu mati di sini. Jangan bertindak sembarangan. Dewa surgawi terlalu tinggi di atas kita, dan metode mereka bukanlah hal yang dapat kita pahami. Formasi yang mereka tinggalkan dapat membunuh dewa. Yun Si memperingatkan. Faktanya, setelah mengetahui keadaannya, kepala Si Hao dan yang lainnya terasa sakit. Lupakan tentang menggunakan teknik berharga, hanya kesadaran surgawi yang mereka kirimkan yang dilahap oleh formasi. Burung merah besar adalah yang paling malang. Sebagian dari kekuatan spiritualnya terputus dan larut di dalamnya. Menggunakan kekuatan jelas bukan pilihan. Bahaya yang terkait terlalu besar. Potongan perunggu itu jatuh ke dalam formasi, namun tidak pecah. Seberapa kokoh itu? Si Hao dikejutkan oleh fakta ini, karena dia menemukan bahwa semua artefak magis lainnya hancur berkeping-keping begitu mereka memasuki formasi. Ini benar-benar barang yang bagus. Itu belum dihancurkan oleh formasi hebat. Singa berkepala 9 itu mengangguk. Tunggu, biarkan aku melihat dengan hati-hati. Apa sebenarnya itu? Huo Linger berbicara. Dia ingin melihat potongan perunggu yang dimiliki Si Hao. Apakah kamu menemukan sesuatu? Gagak api bertanya. Sepertinya agak akrab. Aku pernah melihatnya di buku lama. Tampaknya ini adalah jenis kasus berharga, kata Huo Linger. Kamu benar, memang seperti itu. Yun Si yang berpakaian ungu tercengang. Asal-usul kedua individu ini semuanya tidak biasa, dan mereka mengerti beberapa hal tentang era kuno. Yang terakhir khususnya berasal dari pegunungan surgawi kuno, jadi dia secara alami tahu lebih banyak. Kasus berharga kuno adalah istilah yang disebut oleh orang-orang dari generasi selanjutnya. Itulah yang digunakan tokoh-tokoh besar di tahun-tahun kuno untuk menyimpan barang-barang berharga mereka. Biasanya, apa yang disimpan di dalamnya adalah semua harta karun. Nama sebenarnya adalah kasus interspatial. Jenis kasus ini sangat istimewa. Selain pemiliknya, orang lain biasanya tidak dapat menghancurkan atau membukanya. Wajah burung merah besar itu langsung jatuh. Bahkan kasingnya yang berharga patah menjadi dua, jadi apa yang ada di dalamnya untuk dibicarakan. Ini terlalu merepotkan. Salah, barang-barang di dalam kotak berharga itu belum tentu hancur. Seharusnya masih di dalam. Barang semacam ini agak luar biasa, atau mengapa para ahli dari era kuno menyimpan harta terbesar mereka di dalam. Kata Yun Si. Huo Linger juga menyebutkan sesuatu yang dia dengar. Ada seseorang di masa lalu yang menemukan kasus interspatial, dan setelah secara tak terduga membukanya, perbendaharaan surgawi yang besar terungkap. Kisah-kisah ini langsung membuat mata orang-orang ini terbakar semangat. Karena kita tahu ini adalah kasus kuno yang berharga, kita mungkin bisa melakukan sesuatu. Yun Si tersenyum saat dia berbicara. Ia seperti memikirkan sesuatu. Si Hao tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Sambil memegang keping perunggu, dia diam-diam mengujinya dengan kekuatan suci. Itu segera melepaskan cahaya yang cemerlang, dan lebih dari 100 simbol naik. Itu benar-benar menyala. Ini sangat cerah. Beberapa orang berteriak ketakutan. Tidak hanya keping perunggu di tangan Si Hao yang menyala. Setengah lainnya dalam formasi juga seperti ini. Karatnya lepas, dan lebih dari 100 simbol menyala. Sepertinya bidak lainnya dipanggil dan ada semacam interaksi di antara keduanya. Situasi ini mengejutkan semua orang, dan mereka menoleh. Itu pindah. Potongan perunggu dalam formasi itu sebenarnya bergerak perlahan di sepanjang tanah ke arah ini. Tiba-tiba, sambaran petir tebal menerjang potongan perunggu itu. Artefak magis normal pasti akan hancur berkeping-keping, tetapi benda perunggu ini tidak. Di luar formasi, tubuh Si Hao bergetar. Potongan perunggu di telapak tangannya tersentak, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya. Potongan perunggu di tangannya bukan satu-satunya yang seperti ini, karena kepingan dalam formasi juga dipanggil, seolah-olah tidak bisa ditahan di tempatnya. Benda ini benar-benar aneh dan misterius. Bahkan cahaya pembunuh dari formasi surgawi tidak dapat menghancurkannya,
dan bahkan Si Hao berjuang untuk menahannya di tempatnya. Burung merah besar itu terkejut. Orang lain menjadi iri dan berkerumun di sekitar tempat ini. Keluar, Si Hao berteriak dengan suara rendah. Dengan suara Weng, cahaya cemerlang meletus di tangannya, seolah-olah ada matahari kecil di sana. Lebih dari 100 simbol mengelilingi potongan perunggu dan bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Demikian pula, potongan perunggu dalam formasi juga seperti ini. Kali ini, akhirnya terbang menuju arah ini. Seolah-olah langit dan bumi terbalik. Fluktuasi dalam formasi ini sangat menakutkan, dan ruang itu sepertinya akan meledak. Semua jenis cahaya surgawi bergegas keluar, mendatangkan malapetaka di dalam formasi. Mereka meretas potongan perunggu, tetapi mereka masih tidak dapat menghancurkannya. Sial! Akhirnya, suara dering terakhir dilepaskan, dan kedua bagian itu bertabrakan. Jahitan seperti benang di antara keduanya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian dengan cepat meredup, membentuk potongan perunggu persegi panjang seukuran kepalan tangan. Ini tidak terlihat seperti beberapa kasus dan malah tampaknya benar-benar padat, singa berkepala 9 berbicara. Salah, setelah diaktifkan, itu akan membentuk dunia kecil, dan di dalamnya tersimpan harta karun. Yun Si berpakaian ungu berbicara. Apa? Burung merah besar itu mulai ngiler. Kasing berharga seperti ini bisa berisi dunia kecil. Ini jelas merupakan objek surgawi yang langka. Tidak heran para ahli kuno menggunakan barang-barang ini untuk menyimpan harta mereka. Teman-teman Dao, harta macam apa yang kamu dapatkan? Apakah Anda mengizinkan kami untuk melihatnya? Orang-orang di belakang mereka melihat kasing berharga bersinar seterang matahari dengan mata kepala sendiri. Sekarang tempat ini menjadi tenang kembali, ada beberapa individu dengan ekspresi penuh semangat yang mengungkapkan keserakahan mereka. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu, kata Si Hao. Dia tidak keberatan melawan orang-orang ini dan benar-benar menekan mereka, tapi dia sedang tidak mood sekarang. Dia ingin segera membuka kotak berharga itu. Hamparan cahaya keemasan melonjak dan mengelilingi mereka semua saat dia menggunakan teknik Kunpeng. Dia berubah menjadi seberkas kilat emas dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Mereka meninggalkan formasi besar dan tiba di luar lembah gunung. Kelompok mereka segera mulai mempelajari kasus interspatial ini. Selain pemiliknya, sulit bagi orang lain untuk membukanya kecuali ada kebetulan atau kejadian tak terduga. Huo Linger menghela nafas dan berkata. Mereka tidak menemukan peristiwa tak terduga. Kasing interspatial berulang kali bertukar tangan, tetapi tidak ada yang bisa membukanya. Bahkan Lin Kun iri dan mencobanya, tetapi pada akhirnya, dia menyerah tanpa daya. Kupu-kupu kaisar ada di dalam kotak berharga ini. Mungkinkah ada harta suci lainnya di dalamnya? Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak air liur burung merah besar. Pada akhirnya, Si Hao mengatupkan giginya. Sambil memegang kotak berharga itu, dia mengirimkan suara secara diam-diam ke pagoda kecil itu dan berkata, gunakan satu transaksi. Pagoda kecil itu menjawab, aturan yang sama. Batu matahari dari terakhir kali akan menggunakan satu kesempatan untuk membantu Anda. Itu akan habis sekarang. Si Hao merasa seperti dia berdarah di dalam. Ini bagus untuk apa-apa. Seberapa berharganya batu matahari itu? Itu dikenal sebagai harta yang luar biasa. Harga untuk meminta bantuannya sekalipun terlalu mahal. Itu tidak akan berhasil. Kali ini, saya ingin Anda membantu saya masuk ke lembah gunung ini dan mengambil sebatang obat yang berharga. Kasing berharga ini baru saja dibuka di sepanjang jalan, kata Si Hao. Meskipun dia tahu bahwa pagoda kecil itu kemungkinan besar akan menyatakan harga tinggi karena ada lebih dari 100 formasi di sini, dia tidak pernah berharap itu menjadi sangat konyol. Kecuali Anda bertukar dengan lebih dari 100 harta surgawi, itu tidak mungkin. Pagoda kecil itu sangat sederhana. Kamu terlalu penipu. Si Hao sangat marah. Tentu saja, ini semua ditransmisikan ke dalam, jadi tidak ada orang di luar yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Apakah kamu tahu formasi macam apa ini? Bahkan jika dewa datang, kebanyakan dari mereka akan mati.
Akar spiritual di dalam lembah khususnya adalah sesuatu yang harus Anda lupakan. Itu adalah sesuatu yang ditanam seseorang untuk sementara di dunia ini. Kesengsaraan akan menimpa siapapun yang mencoba memindahkannya, dan itu pasti akan memprovokasi individu itu untuk turun. Pagoda kecil itu memperingatkan dengan nada yang sangat serius. Si Hao ketakutan. Bagaimanapun, tempat ini sangat tangguh. Seseorang harus tahu bagaimana menjadi puas dengan apa yang dimilikinya. Jika Anda benar-benar dapat memperoleh kaisar kupu-kupu, maka itu juga merupakan kesempatan yang menantang surga, kata pagoda kecil itu. Itu benar-benar memiliki evaluasi yang tinggi terhadap jenis kupu-kupu emas ini. Si Hao memberikan tampilan terakhir pada kotak kuno ini dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Tidak heran wanita berpakaian abu-abu memperingatkannya untuk meninggalkan ibu kota obat. Sepertinya tempat ini akan menjadi medan perang. Baik, bantu aku membuka kasus interspatial ini dulu, kata si Hao. Saya harap keberuntungan Anda cukup baik untuk mendapatkannya. Kaisar kupu-kupu mungkin tidak lebih lemah dari 10 setan. Adapun seberapa besar nilainya, itu adalah sesuatu yang dapat Anda bayangkan dengan baik. Kata pagoda kecil itu. Itu hanya seukuran ibu jari dan berwarna putih salju yang berkilauan, mengalir dengan kilau berkilauan saat berada di rambut si Hao. Apa? Si Hao terkejut. Apakah kupu-kupu surgawi emas benar-benar sekuat rumor yang diklaim, mampu melawan keberadaan paling kuat di dunia? Itu hanya spekulasi pada saat ini. Pagoda kecil itu berbicara dengan tenang. Bagaimanapun, kupu-kupu kaisar terlalu misterius dan hanya muncul satu kali di era kuno. Itu tidak pernah muncul lagi. Adapun situasi saat ini, pagoda kecil itu tidak bisa menjamin apapun, sampai-sampai tidak berpikir ada kupu-kupu kaisar di sini. Itu lebih normal bagi dunia ini untuk tidak memiliki keberadaan seperti itu. Di alam ini, hanya ada satu contoh kemunculannya selama zaman kuno. Terlebih lagi, itu terburu-buru, dan tidak ada jejak yang tertinggal setelahnya. Sangat misterius, kata si Hao pelan. Dia mulai semakin merasa bahwa latar belakang kaisar kupu-kupu sangat menantang. Lupakan teknik berharga bawaannya dan kemampuan hebat lainnya, hanya penampilannya saja yang merupakan misteri besar. Si Hao menjadi anak iblis lagi. Pada saat ini, matanya berubah menjadi bulan sabit dan bersinar cemerlang. Wajahnya yang lembut dan cantik semuanya tersenyum, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menghapus sedikit air liur. Orang ini tersenyum dengan cara yang begitu rendah, kata burung merah besar. Di sisi lain berdiri Huolinger dan Yunxi, dan ketika mereka melihat penampilan si Hao saat ini, mereka berpikir bahwa dia memikirkan pikiran buruk, membuat mereka marah dan terhina. Saudaraku, kamu harus berhenti selagi bisa dengan tatapan mesra itu. Langit bahkan belum gelap. Gagak api tidak bisa terus menonton dan tertawa kecil saat berbicara. Ini benar-benar situasi yang mudah disalahpahami. Si Hao menyeka air liurnya dan tersenyum dengan cara yang aneh sementara ada dua wanita cantik muda yang luar biasa di depannya, jadi bagaimana mungkin orang lain tidak salah paham. Biarkan aku memperingatkanmu. Meskipun saya ingin artefak magis itu kembali, saya tetap tidak akan berkompromi seperti itu. Anda sebaiknya tidak memikirkan pikiran acak apapun, kata Yunxi dengan malu dan kesal. Adapun Huolinger, dia lebih langsung memukul kepala si Hao. Suara yang dihasilkan tidak lembut, menunjukkan bahwa dia telah menggunakan sedikit kekuatan. Apa yang kalian semua lakukan? Si Hao bertanya setelah selesai sadar. Kemudian, dia menyeka air liurnya lagi. Suasana hatinya sangat bagus, dan ketika dia melihat setiap orang, tatapannya sangat lembut. Senyummu yang rendah. Burung merah besar bergumam. Dong. Si Hao menjentikkan jarinya, membuat burung merah besar itu berteriak. Dengan kekuatan anak nakal iblis yang bisa merobek logam dan batu, burung merah besar itu segera terbang keluar dan berteriak dengan suara yang mengalir. Mereka yang tidak tahu dari mana asalnya akan berpikir bahwa itu berasal dari serigala dan bukan burung. Ayo pergi. Si Hao berbalik, menjadi yang pertama pergi. Dia penuh harapan dan ingin mencari tempat untuk membobol kasus interspatial. Tempat ini tidak cocok,
karena orang-orang dari formasi mengikuti setiap gerakannya. Mungkinkah tebakanku salah? Gagak api menjadi ragu. Hamparan cahaya keemasan muncul. Si Hao sekali lagi menggunakan teknik Kun Peng untuk mengepung semua orang. Mereka berubah menjadi hamparan cahaya warna-warni yang tidak jelas dan dengan cepat melesat di udara menjauh dari lembah surgawi. Mereka tidak kembali ke ibu kota obat dan malah memasuki pegunungan. Si Hao ingin meminta pagoda kecil untuk mengambil tindakan di sini untuk menghindari mengejutkan orang dengan kemungkinan gangguan besar. Setelah berpikir sebentar, Si Hao memberitahu semua orang bahwa dia akan memasuki pelatihan isolasi untuk membuka kasing berharga ini. Semua orang tercengang. Setelah memahami apa itu, mereka semua kehilangan harapan. Itu tidak mungkin untuk dipatahkan. Itu karena benda berharga yang berisi dunia besar ini terlalu langka dan tidak mungkin untuk dibuka. Kecuali seseorang memahami susunan simbol yang rumit di dalamnya, tidak ada kesempatan. Bisakah kamu benar-benar membuka kotak berharga itu? Yunsi yang berpakaian ungu mengungkapkan ekspresi heran. Tidak perlu skeptis. Selama saya diberi waktu, bahkan jalan ke surga dapat dibuka, Si Hao tersenyum dan berkata. Senyuman seperti ini tidak berbeda dengan yang beberapa tahun lalu di dalam Hundred Shattering Mountains. Ini segera membuat Yunsi menggertakkan giginya ke dalam. Dia berpikir bahwa setelah menjadi sosok tingkat raja, dia akan menjadi lebih bermartabat dan tidak berpikir bahwa dia akan tetap sama. Dari zaman kuno hingga hari ini, ada orang lain yang telah menyaksikan kasus berharga kuno ini, tetapi hanya satu contoh di mana mereka benar-benar membukanya. Nada bicara Yunsi membawa semacam arogansi, karena dia benar-benar tidak tahan dengan keangkuhan bocah iblis ini. Setiap kali dia melihat ekspresi itu, dia akan langsung memikirkan adegan yang sangat memalukan itu. Siapapun yang tidak percaya padaku bisa bertaruh denganku, kata Si Hao. Semua orang menjadi sedikit terkejut, karena mereka memperhatikan bahwa Si Hao tampaknya memiliki sedikit kepercayaan diri. Mereka tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memiliki kepercayaan diri sebesar ini. Mungkinkah dia benar-benar bisa membukanya? Ini adalah pegunungan yang penuh dengan esensi spiritual yang padat. Tidak ada perasaan buas di pegunungan dan sungai di sekitar ibu kota kedokteran, dan sebaliknya, itu penuh dengan spiritualitas. Mata air jernih mengalir dan kabut melingkar. Setelah mendengar dia berbicara seperti ini, semua orang menjadi sangat berharap dan sangat ingin tahu. Mereka sangat ingin tahu apa isi kasus interspatial dan apakah benar-benar ada kaisar kupu-kupu yang sedang berhibernasi atau tidak. Jika kamu kalah, maka kamu harus mengembalikan artefak magis itu kepadaku. Hanya Yunsi berpakaian ungu dari pegunungan surgawi yang ingin bertaruh. Tentu saja, tak masalah. Tetapi jika Anda kalah, Anda akan menggali batang obat surgawi gunung Anda untuk saya. Si Hao tersenyum. Tidak mungkin. Yunsi langsung menggelengkan kepalanya. Obat surgawi terkait dengan kemakmuran dan penurunan ras mereka. Bahkan ras surgawi kuno peringkat surgawi tidak bisa semurah itu. Kalau begitu kamu harus pergi melindungi desaku, kata Si Hao. Kamu? Yunsi menatapnya dengan matanya yang indah, ekspresinya terus berfluktuasi. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan berkata, aku tidak bertaruh lagi. Sungguh mengecewakan. Kapan saya bisa membawa satu kembali? Itu harus tampan, dan mereka juga harus kuat. Sangat sulit ditemukan, Si Hao berkata dengan suara mendesah. Yang lain semua mulai tertawa, dan hanya Huo Linger yang menatapnya. Mengapa kamu tidak makan beberapa telinga babi lagi? Setelah Anda menjadi sedikit lebih kuat, Anda akan bisa melakukannya. Mata Yunsi bersinar dengan cahaya saat dia melihat Huo Linger. Yang terakhir tidak mundur dan juga menatapnya. Niat membunuh. Burung merah besar berbicara dengan sangat waspada seolah-olah dia sangat serius. Di puncak gunung, pohon-pohon kuno berkelok-kelok dan batu-batu aneh tergeletak berantakan. Itu sangat tenang. Si Hao memperingatkan berulang kali, pagoda kecil, kamu harus berhati-hati. Dari apa yang gadis itu katakan, benda ini sangat berbahaya. Meskipun kekuatanmu hebat dan dapat membukanya dengan paksa, itu mungkin menghancurkan dunia kecil di dalamnya, menyebabkan ruangnya runtuh.
Itu hasil yang paling menakutkan. Saya tidak akan pernah menggunakan kekerasan, kata pagoda kecil itu. Seutas energi kacau terbang keluar dan memasuki keping perunggu seukuran kepalan tangan ini. Beberapa saat kemudian, beberapa ratus simbol misterius menyala dan menutupi permukaan potongan perunggu, membuatnya tampak sangat cemerlang. Akhirnya, itu bahkan tidak tampak seperti sepotong perunggu lagi dan sebaliknya, sepotong batu giok surgawi yang luar biasa dan indah. Tiba-tiba mulai berubah berkilau dan tembus cahaya. Interiornya benar-benar kokoh tanpa ada ruang di dalamnya. Si Hao tercengang. Kemudian, dia menjadi sedikit gugup, takut dia bahagia tanpa alasan. Pagoda kecil itu tidak menggunakan kekuatannya yang tak tertandingi untuk menghancurkannya dan malah mempelajarinya secara diam-diam. Kemudian, ia mengendalikan untaian energi kacau untuk mengganggu urutan simbol-simbol itu dan memindahkannya. Kasing perunggu berharga ini terus bersinar, menjadi semakin cemerlang. Hamparan simbol logam tercetak di udara, terus-menerus menata ulang dan dengan cepat menjalin. Ruang menjadi tidak stabil. Di kejauhan, beberapa orang menjadi terkejut. Mereka jelas merasa bahwa dunia terdistorsi dan bergetar. Di atas puncak gunung itu, Si Hao sangat tercengang karena setelah simbol-simbol itu terhubung dan terjalin, mereka benar-benar membentuk sebuah gerbang. Sebuah gerbang dibuka di kehampaan, mengarah ke dunia kecil. Terlalu misterius. Si Hao bersorak. Dia tahu bahwa itu telah berhasil. Kamu harus pergi dan menerimanya. Pagoda kecil memberitahunya bahwa dia bisa masuk. Si Hao berjalan melewati gerbang dan memasuki dunia kehampaan. Tempat ini gelap dan tidak terlalu besar. Di tengahnya ada meja batu. Kuat. Burung merah besar berteriak. Semua kelompok berlari ke depan untuk memasuki dunia kecil itu bersama-sama. Wow, ini terlalu pelit, hanya ada meja batu dan tidak ada perbendaharaan surgawi. Gagak api kecewa. Keberhasilan. Si Hao tersenyum. Di tangannya ada sepotong kulit binatang, dan beberapa hal dicatat di sini oleh Dewa Obat. Apa yang disebut Kaisar Kupu-Kupu dari Dewa Obat berasal dari kasus interspatial ini. Alasan dia bisa membukanya adalah karena dia mendapatkan mantra rahasia untuk membuka peti berharga dari gua kuno. Tidak ada Kaisar Kupu-Kupu. Singa berkepala 9 bertanya. Itu di dalam ibu kota Obat. Itu direkam dengan cukup jelas di sini, kata Si Hao. Setelah Dewa Obat membuka kasing, dia mengeluarkan makhluk itu. Dia akan menarik kekuatan dari akar leluhur bawah tanah untuk memeliharanya. Semua orang naik dan melihat potongan kulit binatang itu. Sekelompok orang terkejut menemukan bahwa inkubasi Kaisar Kupu-Kupu membutuhkan jumlah esensi duniawi yang hampir tak ada habisnya. Kalau tidak, bagaimana ia bisa menampilkan kekuatan dan kemampuan luar biasa seperti itu? Ada akar leluhur di bawah ibu kota Obat yang juga dikenal sebagai gerbang kehidupan dunia. Itu adalah tempat terbaik untuk membesarkan telur serangga dan membiarkannya menetas. Itu disegel di bawah gunung pendek di akar leluhur. Lin Kun tercengang. Itu benar-benar berada di dalam tempat terpenting sekte mereka. Namun, itu adalah tempat yang tidak bisa dimasuki siapapun. Mungkinkah itu muncul lebih awal dan melarikan diri? Tanya burung merah besar. Tidak akan. Itu direkam dengan jelas di sini. Si Hao menunjuk ke arah kulit binatang itu. Saat itu, ketika kotak interspatial pertama kali dibuka, Dewa Obat menemukan telur kupu-kupu tersegel di dalam wadah es dewa. Setelah mengekstraknya, dia mengirimkannya ke akar leluhur bawah tanah ibu kota Obat dan meletakkan formasi khusus. Setelah telur surgawi diinkubasi dan diberi makan untuk sementara waktu, itu akan dikirim kembali ke wadah es surgawi dan disegel. Dewa Obat ingin secara pribadi membuka wadah es surgawi dan menggunakan seluruh waktu dan energinya untuk menaklukkan dan membangkitkan Kaisar Kupu-Kupu. Sayangnya, dia meninggal, tidak diberi kesempatan untuk menunggu bak surgawi muncul kembali. Dewa Obat sangat berhati-hati. Dia takut tidak bisa menaklukkan makhluk yang tidak lebih lemah dari 10 setan kuno ini, kata Huo Linger. Semua orang mengangguk. Bahkan yang sekuat Dewa Obat bertindak dengan sangat hati-hati.
Dia sedang menunggu waktu yang optimal ketika dia bisa sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk membesarkan kupu-kupu surgawi ini. Semua persiapan ini, namun dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari semua itu. Burung merah besar itu tidak tulus sama sekali saat dia berbicara. Saya benar-benar menemukannya, pada saat ini, tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan surgawi, Lin Kun merasa seolah-olah sebagian dari jiwanya telah hilang. Dia tidak berani mempercayai semua yang telah terjadi. Anda harus memahami bahwa ini semua adalah hal-hal dari legenda. Semakin seseorang mengerti, semakin menakutkan itu. Potongan perunggu dari masa lalu kuno dibuat utuh, dan keberadaan kupu-kupu kaisar diketahui. Penatua Lin Kun, aku tidak akan melupakanmu di masa depan. Si Hao angkat bicara dan menepuk bahunya. Lin Kun tersentak kembali ke kenyataan. Dia sudah memberikannya, jadi mengapa menyesal pada saat ini? Selain itu, dia tahu bahwa bahkan jika kaisar kupu-kupu ada di tangannya, dia tidak akan bisa mengangkatnya. Itu membutuhkan terlalu banyak, jadi dia bahkan tidak bisa mempertahankannya. Selain itu, ini mungkin bukan investasi yang benar-benar mengerikan. Jika si Hao bisa dengan tenang naik ke kehebatan, berapa banyak orang yang bisa menahannya di masa depan? Setelah kembali ke ibu kota obat, orang-orang ini dengan cepat mulai bergerak. Mereka mencari tentang ibu kota obat untuk membuka batasan kuno dan mengambil wadah es surgawi. 2 hari kemudian, berdasarkan apa yang tercatat pada kulit binatang, mereka menemukan 8 altar kecil di bawah tanah di sekitar ibu kota obat. Mereka berhasil mengaktifkannya. Mereka tidak terburu-buru ke gerbang pengobatan surgawi dan malah menunggu di luar gunung pendek, menunggu formasi untuk mengantarkan wadah es surgawi keluar. Mengapa esensi spiritual menjadi jauh lebih padat? Pada saat ini, beberapa orang menjadi heran, mengungkapkan ekspresi kebingungan dan kebingungan. Di dalam gerbang pengobatan surgawi, ada lebih banyak orang yang sangat bingung. Gunung pendek segera menjadi kabur dan melepaskan esensi spiritual yang tak ada habisnya. Saat kabut melayang, tempat ini tampak seperti gunung abadi. Di kedalaman akar leluhur bawah tanah adalah sebuah kolam. Itu mengalir dengan cahaya warna-warni surgawi yang berkabut. Ini adalah cairan yang terbentuk dari akar spiritual bawah tanah. Ini melepaskan kekuatan hidup yang bersemangat dan memiliki jenis energi abadi. Sebuah wadah putih salju terendam di bagian paling bawah. Pada saat ini, simbol muncul satu demi satu, menciptakan formasi. Mereka mengepung wadah itu, dan dengan suara ci, wadah itu dikirim. Esensi spiritual melonjak di dalam kolam. Cahaya surgawi yang tak ada habisnya ditransmisikan dari bawah. Wadah es surgawi telah menghilang dari tempat ini dan muncul di dunia luar. Di luar pegunungan di tempat yang relatif jauh adalah halaman yang ditinggalkan. Dinding yang rusak dan rumput tinggi yang mencapai setengah tinggi orang memenuhi area ini. Ini adalah reruntuhan. Orang-orang mengatakan bahwa Dewa Obat telah tinggal di sini di masa lalu. Kemudian, itu menjadi area peninggalan sejarah, tempat keturunannya datang untuk memberi penghormatan dan penghormatan. Si Hao, singa berkepala 9 dan yang lainnya sudah lama menunggu di sini. Puing-puing dipindahkan dari jalan, reruntuhan dibersihkan, dan tanah digali, memperlihatkan sebuah altar kecil. Dengan suara weng, cahaya putih berkedip. Sebuah wadah muncul di atas altar yang tidak begitu besar, hanya seukuran kepalan tangan. Itu putih salju dan berkilau. Penampilannya yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Mata si Hao bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Matanya yang besar segera menyipit, mengungkapkan kegembiraan dan kebahagiaannya yang tak tertandingi. Yang lain juga bersemangat. Mereka merasa seolah-olah ini agak tidak nyata, tidak pernah berharap bahwa ini akan benar-benar berhasil. Dari zaman kuno sampai sekarang, bertahun-tahun telah berlalu. Wadah es surgawi dari masa lalu sebenarnya masih ada di sana. Ini terlalu hebat. Kami berhasil. Makhluk legendaris itu akan muncul lagi di dunia ini. Burung merah besar bersorak, tidak bisa menahan diri. Ini, kami benar-benar menemukannya. Ini milik Dewa Obat kuno, dan rumor mengatakan bahwa dia telah mengunjungi ribuan gunung dan puluhan ribu perairan. Dia telah mencari sisa-sisa kuno yang tak ada habisnya,
dan hanya setelah mencari melalui mitos dan legenda dia menemukannya. Namun sekarang, itu sebenarnya ada di depan mata kita. Wajah Lin Kun penuh keheranan. Wajah cantik Huolinger benar-benar merah, dan penampilannya yang cantik penuh dengan senyuman. Datang ke ibu kota obat benar-benar menghasilkan panen yang begitu besar. Itu benar-benar agak tak terbayangkan. Mereka bahkan menemukan sesuatu langsung dari sebuah legenda. Yun Si juga kehilangan kata-kata. Wajahnya yang putih berkilau membawa keterkejutan. Ini jelas merupakan kesempatan yang luar biasa. Memperoleh serangga surgawi ini menandakan bahwa seseorang yang setara dengan 10 iblis kuno akan muncul kembali ke dunia ini. Terlepas dari apakah itu kupu-kupu kaisar atau kemampuan surgawinya, mereka berdua sangat dalam. Jika berita ini diumumkan ke dunia, itu akan menimbulkan gangguan yang luar biasa. Sayangnya, tidak ada seorang pun di dunia luar yang tahu sekarang. Si Hao telah memperoleh sesuatu yang luar biasa hebat. Saat ini, esensi spiritual ibu kota obat menjadi semakin kaya. Khususnya, di jantung tempat gunung pendek itu berada, benang demi benang cahaya warna-warni dilepaskan, membentuk kabut yang naik membentuk awan kemerahan. Itu sangat indah. Ini. Apa yang terjadi? Semakin banyak orang terkejut. Mereka mengungkapkan keheranan mereka. Gerbang pengobatan surgawi tampak sangat istimewa. Beberapa tetua dan murid-murid mereka melihat ke arah gunung surgawi ini dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka mengingat beberapa legenda. Pada tahun-tahun kuno, gunung ini persis seperti ini, hanya saja, kemudian disegel oleh dewa obat. Akibatnya, esensi spiritual mulai melonjak hanya di bawah tanah dan jarang merembes keluar. Sekarang setelah adegan ini muncul, mungkinkah formasi bawah tanah itu rusak? Sampai pada titik di mana beberapa orang telah mendengar bahwa gunung pendek itu menekan sesuatu. Akibatnya, mereka berspekulasi bahwa itu kemungkinan akan muncul sekarang. Gerbang pengobatan surgawi segera mulai ribut dengan suara. Banyak orang bergegas menuju gunung pendek dengan harapan mengetahui apa yang sedang terjadi. Di atas gunung pendek, sebuah sumur kuno memancar dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Esensi spiritual melonjak, membuat ini tampak semakin seperti rumah berharga dari seorang abadi. Jelas bahwa wanita berpakaian abu-abu memperhatikan apa yang sedang terjadi. Saat dia berdiri dengan kaki disilangkan, dia menatap ke kejauhan, seolah dia bisa melihat menembus angkasa dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Di reruntuhan, Si Hao menyegel wadah es di dalam kotak interspatial. Kemudian, dia meletakkannya di dalam pagoda kecil untuk menyembunyikan auranya. Segera setelah itu, dua garis cahaya menembus kabut spiritual dan melesat seolah-olah itu berasal dari mata dewa. Huolinger dan yang lainnya segera pergi dengan gelombang keterkejutan. Hati dan pikiran Si Hao melonjak liar. Jaraknya seharusnya sudah cukup jauh, dan formasi dewa kuno mengirimkannya, namun masih mengejutkan orang itu. Dia benar-benar terlalu kuat. Bahkan lokasi dari sesuatu yang dikirim oleh formasi dewa dapat ditemukan olehnya. Ini terlalu mengerikan. Si Hao dalam hati gugup dan mengumpulkan keberanian untuk melihat ke arah itu. Dia merasa seolah-olah ini agak terlalu tidak masuk akal. Mereka bahkan tidak dekat dengan gunung pendek dan malah jauh di sekitarnya, jadi bagaimana mungkin dia masih ditemukan? Kamu belum pergi. Wanita berpakaian abu-abu itu duduk di atas gunung pendek dan menatap Si Hao yang jauh. Dia dikelilingi oleh kabut putih abadi, membuatnya tampak sangat misterius dan memberinya perasaan abadi. Jaraknya benar-benar jauh, tetapi wilayah ini masih bisa dianggap sebagai area pusat kota. Posisinya masih ditentukan secara akurat, ini agak terlalu menakutkan. Kakak perempuan, aku meninggalkan beberapa barang. Aku akan pergi. Di atas puing-puing, senyum yang sangat murni tergantung dari wajah Si Hao. Namun, dia merasa sangat tidak stabil di dalam. Ada jarak yang sangat jauh di antara keduanya, namun mata pihak lain menyapu seperti dua pelangi surgawi. Itu terlalu mengejutkan. Apakah ini kekuatan kuno legendaris yang tak terkalahkan, murid ganda? Apakah dia mengetahuinya? Itu seharusnya tidak mungkin, kan? Bagaimana lokasi sesuatu yang dikirim oleh formasi dewa dapat ditentukan secara akurat?
Singa berkepala 9 ditransmisikan secara rahasia. Pikirannya benar-benar kacau. Kamu meremehkanku. Meskipun ada begitu banyak jarak di antara mereka, kata-kata itu masih tersampaikan dengan jelas. Suasana hati wanita berpakaian abu-abu itu tidak buruk, dan nada suaranya membawa sedikit geli. Dia terlalu cerdas dan seperti dunia lain. Apa? Tidak ada mulut yang terbuka, dan hanya sebuah pesan yang dikirim melalui kesadaran surgawi, jadi bagaimana dia bisa mendengarnya? Singa berkepala 9 itu ketakutan dan kesal. Berhentilah berpikir omong kosong dan jangan gunakan kesadaran surgawimu. Kakak perempuan ini memahami jenis, koneksi pikiran, dari teknik berharga yang mengejutkan dunia, kata si Hao. Yun Si, Huo Linger, Rainbow Luan, dan yang lainnya terdiam sejenak. Apakah ini menakutkan? Bahkan pikiran seseorang bisa didengar. Bagian yang paling konyol adalah bahwa ini semua bisa terjadi dalam jarak yang sangat jauh. Individu ini terlalu misterius dan menakutkan. Saya sadar bahwa ada sesuatu yang luar biasa tersegel di dalam gunung pendek ini, tetapi saya memutuskan untuk tidak merebutnya. Saya menyimpulkan bahwa saya tidak akan bisa meningkatkannya. Di atas gunung pendek, wanita berpakaian abu-abu tampak semakin dunia lain. Rambutnya yang indah tersebar ke bawah, matanya yang besar sangat cerdas, dan dahinya putih berkilau. Ada jenis kecerdasan yang unik dalam dirinya. Ini adalah keindahan yang begitu hebat sehingga tidak dapat ditandingi. Si Hao terkejut. Pihak lain tahu apa yang ada. Seolah-olah dia tahu apa yang dia pikirkan, sudut bibir wanita berpakaian abu-abu itu melengkung. Meskipun dia adalah dewa kuno, masih ada pesona yang hidup dalam suaranya. Saya memiliki koneksi pikiran, jadi mencari tahu ini tidak banyak. Wajah si Hao langsung jatuh. Dia merasakan gelombang kegugupan. Apakah mereka menyia-nyiakan semua upaya mereka? Pihak lain tahu tentang segalanya. Saya merasakan bahwa Anda memiliki sesuatu pada diri Anda yang dapat memungkinkannya untuk terus hidup. Terlebih lagi, karena makhluk ini diperoleh olehmu, tentu saja aku tidak akan bertarung denganmu untuk itu. Kata wanita berpakaian abu-abu. Si Hao melepaskan napas. Layak disebut sebagai talenta surgawi zaman kuno. Jenis hati dan sikap ini terlalu luar biasa, membuat orang lain tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika itu orang lain, bagaimana mereka bisa membiarkan hal seperti itu pergi? Kakak perempuan, kamu benar-benar wanita yang luar biasa. Ini adalah kekaguman yang tulus. Yun Si, Huo Linger dan yang lainnya semua memutar mata mereka. Kulit orang ini benar-benar tebal. Mereka sudah menyadari bahwa ini adalah sosok legendaris kuno yang tak tertandingi, namun dia benar-benar berani memanggil kakak perempuannya. Kalau sudah jadi kupu-kupu, saya akan bawakan 3 hadiah, kata wanita berbaju abu-abu itu sambil tersenyum. Dia agak senang, dan wajahnya yang cantik berkilau membawa semacam aura yang hidup dan cerdas. Itu sama sekali tidak cocok dengan identitasnya. Si Hao terdiam, tetapi dia akhirnya mengangguk. Esensi spiritual di ibu kota obat padat, dan gunung pendek menjadi semakin tidak jelas. Wanita berpakaian abu-abu ditutupi oleh kabut abadi. Tatapannya sudah terkumpul. Orang-orang di sini saling memandang dengan cemas. Pada akhirnya, mereka tidak menyia-nyiakan semua upaya itu. Si Hao senang, bagaimanapun, dalam hati, dia masih tetap waspada. Legenda tak terkalahkan itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ketika keadaan sudah tenang, yang lain melihat ke arah si Hao, dengan cemas menunggu untuk melihat makhluk legendaris itu. Dia mengeluarkan potongan perunggu dari pagoda kecil. Karena dia mendapatkan kulit binatang, dia sudah tahu cara membuka kotak interspatial. Cahaya warna-warni berkedip, dan ratusan simbol terjalin sebelum akhirnya mengungkapkan gerbang kosong yang bersinar dengan cahaya suci. Dia dengan cepat memasuki dunia kecil. Sangat dingin. Si Hao segera melepaskan cengkeramannya, dan wadah itu mendarat di altar. Ini terlalu dingin. Itu cukup dingin untuk membekukan jiwa seseorang. Ketika dia pertama kali mendapatkannya, dia menggunakan teknik yang berharga dan tidak menyentuhnya dengan tubuhnya.
Baru sekarang dia mengalami secara langsung betapa dinginnya es itu. Burung merah besar berpikir bahwa si Hao mencoba menakut-nakuti mereka dan tidak mempercayainya. Begitu dia menyentuhnya, lapisan es muncul di tubuhnya, seolah akan membekukannya dengan kaku. Dia segera melepaskan teriakan dan dengan cepat mundur. Tanpa menyentuhnya, seseorang tidak bisa merasakannya. Namun, begitu mereka mengulurkan tangan, sensasi sedingin es akan menjadi tak tertahankan. Singa berkepala 9 dan yang lainnya semua penasaran. Huo Linger dan Yun Si juga mencobanya, tetapi sebagai hasilnya, wajah mereka semua menjadi pucat dan mereka terhuyung mundur. Ini benar-benar objek yang aneh. Wadah es surgawi setinggi kepalan tangan sudah cukup untuk membekukan seorang kultivator yang kuat sampai mati. Jenis es surgawi ini tidak akan pernah mencair, dan itu adalah harta suci yang dapat membekukan daging dan melestarikannya selamanya. Itu bisa menyehatkan tubuh dan jiwa. Selama tahun-tahun kuno, bahkan tidak ada dewa yang bisa mendapatkannya. Setelah Yun Si dengan hati-hati berpikir sebentar, dia mengingat sebuah anekdot pendek yang direkam dalam teks-teks kuno. Ada desas-desus bahwa es surgawi tidak berasal dari dunia ini. Semua orang tercengang. Lupakan kaisar kupu-kupu, bahkan wadahnya adalah harta yang langka dan tak ternilai. Semuanya, jangan bertindak sembarangan. Saya akan membuka segel berdasarkan apa yang tercatat pada kulit binatang itu. Si Hao berhenti berbicara dan mengaktifkan simbol. Dia mengirim kekuatan surgawi ke dalam wadah es surgawi. Seluruh tubuhnya seputih salju, dan ada beberapa simbol di atasnya. Pada saat berikutnya, itu segera melepaskan cahaya dan kemudian terbuka tanpa suara. Mereka tidak menemui kesulitan apapun. Lupakan burung merah besar, gagak api, dan yang lainnya. Bahkan Yun Si dan Huo Linger tidak lagi peduli dengan gambar mereka saat mereka berjalan menuju wadah untuk melihat dengan hati-hati apa yang ada di dalamnya. Pil emas. Burung merah besar mengeluarkan teriakan aneh. Yang lain juga tercengang. Tidak ada kupu-kupu surgawi, hanya pil emas seukuran buah mata naga. Tubuhnya yang bulat dan bersinar melepaskan kemegahan emas. Ini benar-benar bukan serangga atau kupu-kupu. Bahkan ada beberapa aroma obat. Kami telah tertipu. Gagak api berteriak. Aroma obat tercium di udara dan menyegarkan pikiran semua orang, membuat mereka merasa seolah-olah pori-pori mereka sedang rileks. Itu adalah perasaan yang sangat nyaman, seolah-olah mereka akan naik ke langit. Ini seharusnya bukan pil surgawi 9 reinkarnasi yang legendaris, kan? Burung merah besar berteriak keheranan. Pil 9 reinkarnasi surgawi yang dikabarkan dapat segera memungkinkan seseorang untuk menjadi dewa setelah mengkonsumsinya. Hanya saja, tidak banyak yang bisa memperbaikinya sejak zaman kuno. Itu dikenal sebagai pil surgawi yang menentang surga. Si Hao juga terdiam. Dia mengeluarkan pil emas dan memegangnya di telapak tangannya untuk mengamatinya dengan cermat. Sebuah wewangian tercium dari pil tanpa cacat yang bulat sempurna ini. Jika dia memberitahu orang lain bahwa ini bukan pil surgawi dan sebagai gantinya makhluk, tidak ada yang akan mempercayainya. Potong dan bagilah. Jika kita memakannya, kita mungkin akan langsung melambung tinggi. Burung merah besar menyeka air liurnya lagi dan lagi. Pergi dan tunggu di samping. Si Hao memberinya tendangan. Dia menyelidikinya dengan indera surgawinya untuk melihat apakah dia bisa menemukan fluktuasi kehidupan. Namun, dia meninggalkan kekecewaan. Pil emas diisolasi dari segalanya dan tidak dapat diselidiki. Tampaknya sangat misterius. Itu bergerak. Rainbow Luan terkejut dan menjadi sangat bersemangat. Setelah si Hao memeriksanya dengan indera surgawi, pil emas itu benar-benar mulai bergerak. Kemudian, tiba-tiba membentang, tidak lagi menjadi bola. Itu berubah menjadi ulat sutra emas. Itu bisa berubah. Itu jelas hanya dan surgawi sekarang. Lebih tepatnya, itu bukan ulat sutra, melainkan serangga surgawi. Makhluk ini agak gemuk, dan tubuhnya berkilau dan tembus pandang. Tampaknya agak malu-malu dan tidak suka dikelilingi dan diawasi. Matanya melebar. Mereka besar dan sangat indah, dan ada semacam spiritualitas yang menakjubkan di dalam diri mereka. Tampaknya agak malu, dan dengan suara ciliu,
itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, dan melompat ke leher si Hao. Itu bersembunyi di bawah kerahnya untuk bersembunyi dari tatapan semua orang. Semua orang menjadi tercengang. Itu terlalu cepat, seperti seberkas kilat emas. Itu mengendus, dan seolah-olah memperhatikan sesuatu. Itu menjadi sangat bahagia. Itu mulai bergerak di sekitar tubuh si Hao, seolah-olah itu menuntut sesuatu. Mungkinkah aku benar-benar memiliki sesuatu yang sangat penting bagimu yang bisa membesarkanmu? Si Hao tercengang. Pada saat yang sama, dia penuh dengan kegembiraan di dalam. Film pun berakhir.